Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Baik sahabat semuanya, sahabat nunggu beduk yang ditunggu-tunggu selalu setiap harinya. Kita ada nunggu beduk maghrib, yaitu adzan maghrib kita. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia karena sebentar lagi kita akan berbuka. Itu impian semua orang yang berpuasa. Baik, Bapak Ibu rahimahullah, hari ini kita akan belajar bagaimana memantaskan diri dan kita bagaimana mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara meyakini pasti rencana Allah yang terbaik. Sahabat Ali pernah berkata, suatu ketika beliau pernah menyampaikan bahwa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ijabah doaku, maka aku bahagia. Tapi ketika suatu hari misalkan aku berdoa dan doaku tidak diijabah sama Allah, misalkan minta A, ternyata tidak dikasih A, dikasihnya B, aku lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena yang B itu bukan rencanaku, tapi rencananya Allah. Dan aku yakin rencana Allah pasti jauh lebih baik lagi. Maka kalau pilihan kita dijawab Allah, kita bahagia, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan pilihan kita ternyata gak dijawab sama Allah, yakinlah, karena Allah sudah menyiapkan rencana yang jauh lebih baik. Pilihan Allah pasti lebih baik untuk kita. Hari ini kita akan tadabbur kisah tentang Ibunda Halimatus Sa'diyah. Bagaimana perencanaan beliau ternyata tidak sesuai dengan harapan beliau secara pribadi, tetapi memang Allah siapkan Ibunda Halimah nanti akan mendapatkan A, B, C, dan D-nya gitu kan. Walaupun tidak sesuai dengan harapan beliau, tapi ternyata disitulah keberkahan demi keberkahan, anugerah demi anugerah. Bahwa rencana beliau itu bahasanya ya dapat anugerah sih, cuma nggak sebesar ketika dipaksa untuk mendapatkan rencana dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Baik, ini kisah tentang Ibunda Halimatus Sa'diyah ketika Rasulullah lahir. Memang kebiasaan gitu ya, kebiasaan bayi-bayi di orang-orang Quraisy gitu, orang Arab saat itu, mereka disusuin oleh orang-orang lain. Disusuinnya di bawadi itu kayak di badiah-badiah, tempat-tempat kayak bahasa kita mungkin saat ini puncak gitu ya kali ya. Tapi puncak saat itu kayak di suku-suku pedalaman, dan mereka jauh dari perkotaan, yang jauh dari orang-orang yang datang lalu lalang di situ. Kalau kota Mekah itu kan Ummul Qura, pusatnya perkotaan, semua orang datang dengan flu-nya, dengan bersin-bersihnya, dengan segala catatan-catatan mereka, sakit kulit dan sebagainya gitu kan. Khawatir perkembangannya tidak maksimal. Dan yang kedua, bahasanya orang Arab sudah mulai keganggu sebagian gitu ya. Tapi kalau per daerah itu bahasa mereka masih fasih, masih bersih gitu. Kayak bahasanya misalkan orang Solo yang pedalaman gitu ya, yang dalam jarang nonton film-film gitu. Itu kan bahasanya masih kaulan sadid dan ucapannya sangat bagus. Dan ketika di atas gunung itu, mereka udaranya masih bersih, kesehatan bisa Masya Allah, naik turun gunung sebagainya, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Maka memang kebiasaan mereka adalah disusuin oleh orang-orang daerah gitu. Nah, dari mana? Dari Bani Sa'ad. Nah, daerah Bani Sa'ad itu, saat itu kenapa mereka turun gunung juga? Karena mereka dipaksa untuk turun gunung. Di situ terjadi jadbu itu seperti kayak kekeringan yang berkepanjangan yang membuat pertanian mereka nggak jalan tuh. Mereka petani dan mereka seorang peternak. Nah, domba-domba mereka sudah kekurangan makanan. Kenapa? Ya karena nggak ada rumputnya gitu. Makanya pun mereka dipaksa untuk turun, mereka hijrah, bergeser untuk nyari anak-anak di perkotaan itu di mana, di Mekah, dan mengharapkan dari susuan itu ada imbalan nih untuk mereka survival selama mereka ketika kembali lagi ke suku tersebut. Nah, singkat cerita, Ibunda Halimatus Sa'diyah ini bersama rombongan bergerak gitu kan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu sekarang di area sekitar Taif itu. Itu perjalanan yang tidak pendek. Ya dia turun gunung karena Bani Sa'ad itu Taif itu kan ada di atas ketinggian kan, kayak misalkan orang Jakarta ke puncak kira-kira nanjak terus. Nah, dalam perjalanan ini Bunda Halimatus Sa'diyah tidak sendiri, beliau bersama suaminya dan anak kecil yang sedang menyusu gitu. Nah, yang sedang menyusu bersama Ibunda Halimatus Sa'diyah. Dalam perjalanannya menaiki sebuah keledai yang sudah nggak muda lagi, yang jalannya sudah mulai lelah gitu kan, tidak cepat gitu. Dalam perjalanan itu dia minta kepada temannya, tolong tunggu aku. Awal-awal masih ditungguin, lama-lama kok nunggunya nggak sering ya gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Ketinggalan rombongan beliau. Terus air susunya anaknya jarang sekali bisa minum kenyang. Jadi kalau malam kerjanya nangis, terus kenapa? Ya karena memang kelaparan, haus gitu. Ibunya gizinya kurang cukup, minumannya kurang cukup, bahasanya dia mengeluarkan air ASI pun tidak banyak karena makanannya, asupannya tidak memadai, ASI-nya pun tidak banyak. Sepanjang perjalanan anaknya nangis terus. Kenapa? Masih lapar, dengan walaupun sudah disusui tapi tetap masih lapar gitu karena tidak cukup. Dalam perjalanan itu keledainya ujian, anaknya juga ujian, masih dalam keadaan lapar.
Nanti kan mikir, loh kalau anaknya saja tidak cukup dengan asupan ASI-nya, apalagi kalau dia ngambil anak orang. Kan tadi dengan satu sumber yang sama gitu kan harus menyusui dua, maka semakin kurang kan. Tapi nggak punya pilihan lain, berangkat. Dalam perjalanannya beliau paling akhir. Untuk keledainya paling lama gitu kan, jalannya paling akhir gitu. Sampailah di kota kota Makkah. Sampai di kota Makkah, para rombongan dari Bani Sa'ad itu semuanya sudah dapat anak. Kebayang. Jadi datang kan duluan, siapa yang mau ini ya. Jadi bahasanya itu masih fresh gitu ya, masih banyak anak-anak bayi yang ditawarkan oleh orang-orang Mekah untuk disusuin gitu. Nah, Ibunda Halimah pas ketika datang, hampir bisa dikatakan semua sahabat-sahabatnya itu yang datang dari Bani Sa'ad itu udah dapat anak. Dan sama, mereka semua rata-rata dari orang Bani Sa'ad itu sudah ditawarin seorang bayi kecil mungil bernama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdul Muthalib mengatakan, ini cucuku, ini cucuku, ini cucuku, ini cucuku. Di mana bapaknya? Innahu yatim. Yatim. Anak ini anak yatim. Terus maka wanita itu mengatakan, yatim? Anak yatim. Jawaban mereka rata-rata mengatakan, apa yang kami harapkan dari anak yatim, wahai kakek? Yang kami harapkan adalah anak yang memiliki orang tua, yang bisa memberikan kami harta yang cukup untuk kami bawa pulang ke sana. Dan orang tua itu bisa menjadi saudara bagi kami, akan menjadi kekuatan untuk ya pertahanan kami juga gitu ya, menjadi mitra kami nanti ketika kami diserang dan sebagainya. Jadi ada kerjasama yang cukup erat. Jadi kalau yatim, ya enggak lah gitu. Hampir semua wanita Bani Sa'ad itu ditawari anak yatim ini. Termasuk ketika Ibunda Halimah. Semua akhwat sudah dapat anaknya masing-masing, anak asuhnya masing-masing. Kecuali Ibunda Halimah. Ibunda Halimah pun ditawarin yatim. Yatim, wahai kakek Abdul Muthalib, aku mohon izin ya nyari-nyari dulu. Nyari, muter kota-kota Mekah. Ternyata nggak satu pun ada anak lagi yang mau disusuin. Kenapa? Udah habis. Maka setelah itu dia pulang. Masa pulang nggak bawa apa-apa? Bilang kepada suaminya, suamiku boleh nggak? Kalau kita ya udah pilih anak yatim daripada nggak ada yang lain. Karena nggak punya opsi yang lain. Saat itu sampai dikatakan oleh Ibunda Halimah, fadhabtu ilaihi fa'akhadtuhu, maka aku pergi kepada Rasulullah kecil ini, bayi itu, fa'akhadtu, dan aku ambil dia. Wa ma hamalani ala akhdihi, dan tidak ada yang membawanya kecuali illa an lam ajid ghairah, gara-gara enggak ketemu yang lain. Daripada pulang enggak bawa apa-apa, ya sudahlah terpaksa bawa beliau. Allah paksa beliau untuk gak dapat yang lain. Kenapa? Kadang kita tampakkan bahwa anugerah itu tampaknya ya ada bungkus permennya. Nggak ada yang mau ngambil bungkus permen itu, yang mau adalah pengennya permen langsung kan gitu ya. Kelihatan anak juragan kaya raya, anaknya masih orang tua yang kira-kira dapat bonusnya banyak dan sebagainya. Loh, kalau Rasulullah apa bonusnya? Nggak kelihatan di situ. Tapi daripada beliau pulang nggak bawa apa-apa, bahasanya dipaksa sama Allah, nggak punya pilihan lain, maka beliau kembali lagi dan mengatakan, suamiku boleh nggak aku ambil dia? Oh silahkan, kalau engkau mau ridho, ya siap, kembali. Pas kembali lagi, maka digendonglah, bersepakat 2 tahun, digendonglah Nabi Muhammad kecil ini, dibawa kembali. Pas dibawa kembali, disusuin, ternyata air susunya tadi, Masya Allah, air ASI-nya penuh. Pun sama anaknya sebelumnya ketika minum air ASI itu, selalu kekurangan, selalu kelaparan, belum sempurna minumnya, tapi sekarang, bahasanya gitu ya, anak bayi itu sampai, kenyangnya luar biasa. Allah titipkan tadi di situ keberkahannya di sana ketika membawa baginda Rasulullah kecil di situ gitu ya. Setelah air ASI-nya penuh, jalan kembali. Ketika jalan, Masya Allah, tadi keledai yang jalannya biasanya tidak cepat itu, ding gitu, ketinggalan. Ternyata keledainya itu Masya Allah jalannya cepat banget, tung. Sampai para istri sahabat-sahabat ini bertanya, wahai Halimah, apakah itu keledai yang pernah kau tunggangi ketika kau berangkat? Loh, kok beda sekarang? Innahu lasya'nan, seperti ada sesuatu di keledaimu itu. Kok kuat banget sekarang jalannya? Yang dulu jalannya sebelum berangkat itu, jalannya paling akhir, sahabatnya udah jalan gitu kan. Ini masih yang slow motion di belakang. Ini sekarang nyalip, push gitu kan. Kayak BMW, bebek merah warnanya yang tahun 75, tapi rasanya kayak motor RX King gitu. Tong! Ngegas paling cepat, paling depan gitu. Sampai para sahabat-sahabatnya bingung, kok bisa secepat itu gitu kan. Maka terus berjalan sampailah di kota di Bani Sa'ad. Sampai di Bani Sa'ad apa yang terjadi? Di sana kekeringan masih berlanjut. Maka Nabi Muhammad kecil bersama keluarganya ini dengan keluarga baru gitu ya, maka mengembalakan kambing.
Nah, menariknya suami dari Bunda Halimatus Sa'diyah ini ketika mengembalakan kambing, kambingnya pulang kelihatan Masya Allah gitu ya, ke dalam keadaan kenyang, montok-montok, gemuk-gemuk, air susunya banyak. Tapi kambing-kambing tetangganya itu nggak ada air susunya gitu kan. Saya suatu ketika Rasul punya umur yang agak besar, gitu umur 2 tahunan, ketika mengembalakan kambing, sampai tetangganya mengatakan, kalau kamu pengen gembalin kambing, itu ikutin keluarga Halimah. Kenapa? Kayak seperti dia punya rahasia deh. Kenapa kambing dia gemuk-gemuk sendiri, sedangkan kambing kita kurus semuanya, gitu kan? Keberkahan demi keberuntungan hadir dalam rumah tangga Ibunda Halimatus Sa'diyah. Masya Allah. Kenapa? Karena tadi baginda Rasulullah membawanya ke rumah beliau. Nah, ayah Bunda Rahimahullah, bisa jadi nih, gitu kan, ada sesuatu ujian yang saat ini diterimakan kepada kita. Coba deh kita pinjam kacamata Ibunda Halimatus Sa'diyah di dalam memandang persoalan hidup kita. Kebayang ketika pengen nyari anak bayi, pengen nyari bayi yang anak kaya raya, tapi kodaruhnya keledainya jalannya gak cepat. Gara-gara itu, ketika para sahabatnya sudah dapat anak kaya raya, belum dapat. Kedua, gitu kan, itu kan gara-gara perjalanan keledainya yang tidak mudah. Terus kedua, air asinya juga terbatas. Tapi gara-gara keberkahan bersama Rasulullah ini, air asinya melimpah. Ruah anaknya dalam keadaan sehat, gitu kan. Kenapa? Karena air asinya cukup. Bahkan keberkahan juga mengalir untuk kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya bersama Rasulullah itu nanti dari susu kambing itu diminum oleh untuk Rasulullah juga, gitu kan, dan keluarganya. Kok ini air asinya banyak, air susu dari kambing itu banyak ya? Sedangkan air susu dari tetangga-tetangganya tidak sebanyak itu. Maka nih teman-teman, ketika saat ini, yakinlah ya, tadi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kalau kita punya perencanaan, ternyata perencanaan kita sesuai dengan harapan, bersyukurlah. Itu Nabi taufik, dapat pertolongan dari Allah, cocok kita dengan Allah SWT. Tapi kalau misalkan tidak cocok, kita plannya ya Allah pilihannya A, ternyata Allah kasih jawabannya B, gitu kan, yang hadir, maka yakinlah, semakin kita bersyukur. Kenapa? Pilihan Allah pasti jauh lebih baik. Yang perlu kita hadirkan adalah husnudzon, yang mungkin saat ini belum kelihatan. Ibunda Halimah ketika bawa Rasul juga belum kelihatan, belum ada perubahan. Tapi ketika perjalanan langsung Allah tampakkan keajaiban demi keajaiban. Maka terima dulu bungkus permennya dan ucapkan, wow, keren, gitu kan. Kita belajar dari film Kamawa. Setelah itu siap-siap dapat keajaibannya. Sudah ya, terima, ridho, syukuri, maka siap-siap keajaiban akan datang kepada kita semuanya. Maka di dulu kita belajar hari ini adalah husnudzon sama Allah. Semoga ada manfaatnya. Kita dengan alhamdulillah, dan selamat berbuka untuk ayah bunda semuanya. Salam satu, sama dan terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.